kepada dia, sudah dia pasrah. Maka seorang tatkala mampu untuk mengatakan la ilaha illallah, munculnya dari dalam dirinya dia, ini sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas di dalam niat, yang mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengikhlaskan niat di dalam melakukan sebuah amalan-amalan, yang dimana amalan tersebut dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh tatkala kita mendatangi majelis taklim ini, maka tatkala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, memberikan sebuah keutamaan-keutamaannya kepada kita, menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan tatkala kita duduk bersama di majelis yang mulia ini. Harus diikhlaskan di dalam niat kita ketika kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung kepada niatnya, dan setiap seorang tergantung atas apa yang dia niatkan. Maka dalam niat perlunya untuk sebuah keikhlasan, sehingga langkah-langkah yang kita niatkan adalah langkah yang benar. Amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhlas bis shalah, ikhlas di dalam masalah salat. Pernah saya singgung di dalam kajian yang telah lewat, bahwasannya seorang tatkala salat itu pahala yang didapatkan berbeda-beda satu dan yang lainnya. Ada yang mendapatkan pahalanya secara utuh, ada yang cuma dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, bahkan sepersepuluh. Itu tergantung daripada niat seorang tatkala dia mendirikan salat, tatkala dia menunaikan ibadah salat. Karena hakikatnya tatkala seorang menunaikan ibadah salat ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, seorang tatkala mendirikan salat hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban. Ada kondisi yang kedua, tatkala seorang mendirikan salat dalam rangka untuk mentasfiyah diri, membersihkan diri, dan itu merupakan sebuah
kebutuhan seorang terhadap sholat tersebut, maka ini akan berbeda kondisinya seorang tatkala melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan sebagai sebuah kebutuhan. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yamuj wa yastanshiq wa yastansir illa kharrat khatayahu wajhi wa fihi khashashimihi summa idza ghasala wajhah kama amarahu Allah illa kharrat khatayahu wajhah min atrafi lihyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadayhi ila mirfaqain illa kharrat khataya yadayhi min atrafi anamilihi ma'al ma' thumma yamsahu ra'sahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma' thumma yaghsilu qadamayhi ilal ka'bain kama amarahu Allah illa kharrat khataya rijlaihi min atrafi anamilihi ma'al ma' fa in huwa qa'imun wa shalla fahamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi wa ahluhu wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahayatihi yaumun waladathu ummuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah di antara kalian yang dia melaksanakan atau menunaikan wudunya kemudian dia berkumur, kemudian dia melakukan sebuah istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar itu adalah ketika wudu dia menghirup air melalui hidungnya kemudian dia keluarkan. Itu istinsyak dan istinsar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan keluar kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa wajahnya dan juga yang ada di keluar dari lewat lubang hidungnya. Subhanallah. Jadi seorang tatkala dia berwudu kemudian dia berkumur melakukan istinsak dan istinsar, akan keluar kesalahan dan dosa-dosa dia dari wajahnya dan dari dua lubang hidungnya. Kemudian tatkala seorang mencuci wajahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kesalahan dan dosa-dosanya dari wajahnya. Min atrafi lihyatihi ma'al ma', dari ujung jenggotnya bersama air yang menetes tersebut. Kemudian tatkala seorang mencuci tangannya sampai kepada sikunya, melainkan akan meneteskan dosa-dosa dari tangannya dan dari ujung-ujung kukunya bersama air tersebut. Kemudian tatkala dia mengusap kepalanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melainkan akan
terhapus dosa-dosa yang ada pada kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air yang mengalir. Kemudian tatkala dia mencuci dua kakinya sampai kepada mata kakinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, melainkan dosa-dosanya akan berguguran pula dari dosa kaki-kakinya melalui jari-jari kaki bersama air tersebut. Tatkala dia berdiri kemudian dia salat, kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala zat yang layak untuk disanjung, dipuji. Wa farraga qalbahu lillah, dan dia mengosongkan hatinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan keluar dosa-dosanya sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ini adalah keutamaan-keutamaan seseorang tatkala dia hendak mendirikan salat. Di sini al-ikhlas fi shalah yang menjadi syahid, menjadi hal yang perlu dilihat dalam hadis yang mulia ini. Wa farraga qalbahu lillah, yaitu dia betul-betul memfokuskan hatinya tatkala dia berwudu dan memfokuskan tatkala dia berdiri untuk salat. Kemudian dia salat, memuji Allah, menyanjung Allah. Itu semuanya lillah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah al-ikhlas fi hubbil masjid. Ikhlas di dalam kita mencintai masjid. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya di antara hal yang masuk kepada kategori memakmurkan masjid ada dua hal. Yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dengan salat di dalamnya. Memakmurkan masjid dengan cara mengisi masjid tersebut dengan kajian-kajian yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijadikan sebagai tempat untuk kita bermusyawarah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan pijakan masjid itu sebagai tempat untuk syura, tempat untuk berkumpulnya kaum muslimin, tempat untuk menentukan sebuah langkah kaum muslimin ke depan. Itu adalah fungsi daripada masjid. Kadang di antara kita mengatakan bahwasannya fungsi masjid itu dalam makmurkan hanya sekedar kita membangun masjid tersebut. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara yang dimana mereka itu membangga-banggakan tempat ibadah mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaum muslimin, kepada umatnya, jangan sampai masjid sebagai tempat yang hanya sekedar perhiasan kaum muslimin saja, tetapi tidak dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah, tempat untuk kita mengkaji
sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat untuk kita jadikan sebagai titik langkah dalam rangka untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan bantuan-bantuan kita semuanya. Inilah fungsi masjid yang harus kita kembalikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau hijrah ke Madinah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah ke Madinah, yang paling pertama kali beliau lakukan adalah binaul masjid, membangun masjid. Kenapa? Karena sebagai tempat untuk berkumpulnya kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah muakhatu bainal muhajirin wal ansar. Ketika bangun masjid sudah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada program yang kedua, bagaimana mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin mereka meninggalkan harta-harta mereka di Makkah dalam rangka untuk hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan agama mereka agar mereka bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, agar mereka bisa mendapatkan sebuah ketenangan tatkala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus didekatkan, harus dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kemudian yang berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan sebuah perjanjian bersama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi dari segi perekonomiannya. Maka ini adalah langkah-langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemakmuran umat, mulai daripada masjid. Maka masjidlah sebagai tempat untuk betul-betul membangun umat, memakmurkan umat, mensejahterakan umat, dikumpulkan di masjid. Karena Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, al masjidu baitu kulli taqi, bahwasannya masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa, rumahnya orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ada 7 golongan yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 golongan tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh seorang pensyarah hadis ini bahwasanya kondisi mahsyar yang disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang dalam kondisi betul-betul membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari pas berada di kepala-kepala mereka semuanya. Ada yang mengeluarkan keringat sampai kepada mata kaki,
ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu, ada yang sampai memenuhi kepalanya mereka masing-masing. Itu semuanya tergantung kepada amalan-amalan yang mereka lakukan tatkala mereka di dunia. Maka dalam kondisi yang seperti ini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memerlukan sebuah naungan, yang dimana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ketujuh golongan tersebut, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan yang namanya masjid. Terus dia teringat dengan yang namanya masjid. Tatkala sudah mulai muncul sifat lalai, muncul sifat kemalasan, muncul sifat-sifat yang lainnya, dia berharap bahwasannya masjidlah sebagai tempat untuk bisa mengurai itu semuanya. Masjidlah sebagai tempat yang bisa menghilangkan sifat-sifat tersebut. Kegundahan muncul, ambil air wudu, datang ke masjid, salat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hazabahu amrun shalla." Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi sebuah permasalahan yang sangat pelik, beliau sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk seorang tatkala hatinya betul-betul terikat, terpancang di masjid. Ingin tatkala dia itu dan rindu terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui menara-menara masjid, melalui suara-suara yang datangnya dari masjid. Dia rindu sekali. Maka seorang yang seperti ini akan senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama bahwasannya tatkala seorang senantiasa berada ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasannya dia adalah seorang yang mukmin. Tandanya seorang yang mukmin adalah orang yang senang ke masjid, orang yang senang untuk berada di masjid. Masjid itu sebagai tempat yang sangat luar biasa. Maka kalau kita melihat bahwasannya di beberapa negara-negara yang maju, negara-negara Islam, masjid itu sangat luar biasa. Di mana-mana masjid itu banyak. Yang membedakan adalah jami. Ada masjid sama besarnya, tetapi ada masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Maka masjid itu sangat berdekatan satu dan yang lainnya. Ada masjid dengan bangunan yang sangat luas, dan itu dipakai untuk sholat 5 waktu. Adapun sholat Jumat tidak dipakai karena ada yang namanya al-jami', yaitu masjid jami kalau kita katakan. Dan itulah yang dipakai untuk sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairu khalqillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan keutamaan daripada ikhlas. Yang berikutnya adalah al-ikhlas fi shadaqah. Ikhlas di dalam mengeluarkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha. Jangan kau gugurkan sedekah-sedekah kalian dengan dua penyakit. Yang pertama al-man. Al-man adalah sebuah penyakit tatkala seorang bersedekah, dia menyampaikan sedekah tersebut dengan mengatakan saya sudah bersedekah, menyebut-nyebutkan sedekahnya. Itu al-man. Wal adha, yaitu dia dengan cara membuat hati orang yang diberikan sedekah merasa sakit. Contoh, si A memberikan sedekah kepada si B. Si A mengatakan kepada si B dengan mengatakan, ya B, kamu sudah saya berikan sedekah, maka kamu harus berbuat baik kepada saya. Ini masuk kepada al-adha. Jadi dua penyakit ini, al-man wal adha, dia menyebut-nyebut sedekahnya dia di hadapan manusia dalam rangka untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Yang kedua, dia menyampaikan kepada orang yang sudah dia berikan sedekah agar dia bersyukur terhadap sedekah yang sudah diberikan kepadanya. Maka seorang tatkala melakukan dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua perkara ini yang menyebabkan gugurnya sedekah yang sudah dia keluarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana orang-orang yang dia meninfakkan hartanya dalam rangka ria'an nas, dalam rangka untuk mendapatkan penglihatan manusia, untuk dilihat oleh manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah. Artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mengeluarkannya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wala yu'minu bil yaumil akhir,
dan dia tidak beriman kepada hari akhir, bahwasannya dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas sedekah yang telah dia keluarkan. Famasaluhu kamasali Safwan, perumpamaannya adalah kamasali Safwan alaihi turab, seperti ada sebuah bebatuan yang sangat, atau dikatakan al-hajarul amlas kata para ulama, yaitu bebatuan yang sangat bersih. Alaihi turab, di atas batuan tersebut ada debu di situ. Fa asabahu wabil, kemudian batu tersebut yang di atasnya ada debu terkena hujan yang sangat deras sekali. Fatarakahu solda, yang dimana debu yang tadi nempel di batu yang amlas, batu yang mulus, batu yang bagus, batu yang licin, terkena dengan hujan yang begitu deras sekali, yang sama sekali tidak menyisakan sedikit pun dari debu yang tadi menempel di bebatuan tersebut. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada salah seorang keturunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, yang dimana beliau rahimahullahu taala, beliau setiap malam menaruhkan makanan di pintu-pintu rumah warga. Hampir setiap malam. Apa yang beliau miliki, beliau sedekahkan tanpa ada yang mengetahuinya. Kemudian orang-orang yang ditaruh makanan di depan pintunya, mereka enggak mengetahui siapa yang telah memberikan ini semuanya, dan mereka pun tidak mau tahu siapa yang memberikan ini semuanya. Ternyata tatkala Ali Zainal Abidin meninggal dunia, baru terungkap bahwasannya sekarang sudah tidak ada makanan yang ada di depan pintu mereka masing-masing. Akhirnya mereka mengatakan bahwasannya ternyata yang selama ini memberikan sedekah, memberikan makanan di pintu-pintu kita adalah Ali Zainal Abidin. Diketahuinya tatkala beliau meninggal dunia. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang bisa bersedekah kemudian dia tidak diketahui oleh orang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang tatkala bersedekah fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya kalau kita kinayahkan itu, tangan kirinya itu dia taruh di belakang, tangan kanannya dia untuk ngasihkan. Ini mengandung makna bahwasannya tatkala seorang bersedekah, betul-betul dia tidak ingin ada orang yang mengetahui bahwasanya dia sudah bersedekah. Enggak perlu diinfokan, tidak perlu digambarkan dan sebagainya. Sekarang muncul sebuah pertanyaan, boleh tidak kita menyampaikan sedekah dalam rangka untuk sebagai motivasi bagi manusia?
Maka jawabannya boleh. In tubdus sadaqati fani emmahi. Tatkala seorang itu menampakkan sedekahnya, maka itu juga bagus. Tetapi tatkala dia itu menyembunyikan sedekahnya, itu lebih baik. Karena dikhawatirkan ada sebuah penyakit yang namanya riya. Karena seorang tidak bisa lepas daripada itu semuanya. Awalnya dia bisa mengatakan saya sudah ikhlas. Kemudian tatkala muncullah bisikan-bisikan syaitan, wah kamu luar biasa, yang lain gak mampu bersedekah sebagaimana yang kamu lakukan. Pernah disampaikan, ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pada waktu itu ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang ketika pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Barang siapa yang memberikan perlengkapan jaisal usrah, pasukan yang sulit, artinya pasukan yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan dan uluran kaum muslimin, falahul jannah, maka baginya surga. Kemudian datanglah Abu Bakar menginfakkan harta yang beliau miliki. Umar datang dengan harta setengah yang dia miliki. Utsman bin Affan menginfakkan apa yang dia miliki. Seperempatnya ada mengatakan sekian ekor kuda dan onta dan sebagainya. Abdurrahman bin Auf sama. Para wanita melepaskan perhiasannya, kemudian dia infakkan untuk fisabilillah ini, dalam rangka perangan Tabuk ini. Kemudian ada yang punya kurma, dia infakkan kurma. Ada yang 1 karung, ada yang cuma hanya berapa kilo saja, bahkan ada yang cuma 1 genggam daripada kurma atau gandum yang mereka miliki, mereka infakkan dalam rangka untuk memberikan perlengkapan, baik itu perlengkapan perang ataupun perlengkapan yang bentuknya makanan. Maka muncullah seorang sahabat yang dimana dia adalah sahabat yang miskin, sahabat yang tidak memiliki harta apapun juga, bahkan disebutkan sahabat yang paling miskin di kalangan para sahabat yang ada. Dia hanya bisa melihat para sahabat berlomba-lomba bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dalam kondisi sedih. Kemudian di tengah malam dia bangun, dia ambil air wudu, dia salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengatakan, ya Allah, Nabi-Mu sudah menyampaikan kepada kami semuanya terkait dengan masalah sedekah. Semua para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berinfak dengan apa yang mereka miliki. Adapun aku, ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki harta, tapi aku ingin berinfak dengan menghalalkan segala macam kezaliman yang saudara-saudara saya lakukan kepada saya. Aku maafkan mereka semuanya. Perlakuan yang kurang baik mereka kepada saya maafkan semuanya. Itulah yang mungkin bisa aku berikan kepada Engkau, ya Allah. Di waktu subuh
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, man qad tasaddaqa fil barihati wa qad qabilallahu shadaqatahu. Barang siapa yang semalam tuh sudah bersedekah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala terima sedekahnya tersebut, pagi hari di waktu subuh Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya. Sahabat di satu dan yang lainnya saling melirik, kira-kira siapa ya? Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diterima sedekahnya yang semalam itu? Abu Bakar melihat kepada Umar, Umar melihat kepada sahabat yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum ya Ulbah, fa innallaha qad qabila shadaqatak." Wahai Ulbah, bangun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima sedekahmu yang semalam itu. Betapa senangnya itu Ulbah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Lihat, sebuah sedekah yang dia maafkan saudara-saudaranya yang sudah menzalimi dia, saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia, saudara-saudaranya yang sudah mengganggu dia, dia maafkan semuanya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini di antara sebab dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya dia. Kemudian dari hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunai'ul ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa silatur rahimi tazidu fil umri." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pelaku-pelaku kebaikan akan diselamatkan dari kondisi-kondisi yang buruk, kondisi-kondisi yang menghimpit dia. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatur rahimi tazidu fil umri. Silatur rahim akan menambahkan keberkahan di dalam umur. Ini terkait dengan al-ikhlas fis sadaqah. Ikhlas di dalam masalah sedekah. Dan sedekah tidak harus dengan kita mengeluarkan harta kita. Sedekah dengan beraneka ragam bentuknya bisa. Bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, bisa pula dengan kita mendoakan saudara-saudara kita yang kondisinya memang kondisinya membutuhkan bantuan-bantuan doa kita semuanya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang mendoakan saudaranya tatkala saudaranya tidak ada di hadapannya dengan doa-doa kebaikan, ini adalah alamat dikabulkannya doa seseorang tersebut. Kenapa? Karena enggak ada permintaan. Bagaimana kalau ada permintaan? Seorang saudara yang tidak minta untuk didoakan, saudara tersebut mendoakan saudaranya, maka ini adalah sebuah ketulusan, keikhlasan seorang di dalam mendoakan saudara-saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhlas fi talabis syahadah. Ikhlas di dalam meminta mati syahid, di dalam minta mati syahid. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di sahabat Sahal bin Hanif radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin
Ballagahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid bisidqin, dengan penuh kejujuran, ballagahullahu manazila syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia derajatnya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia kondisi meninggalnya dia, kondisi matinya dia, ala firashihi, berada di atas tempat tidurnya. Seorang sahabat yang mulia, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, semenjak masuknya Islam beliau radhiyallahu taala anhu, medan peperangan beliau terjuni. Bahkan beliau termasuk sahabat yang tidak takut kepada kematian, bahkan di antara orang yang berada di depannya itu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah pujian kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu di perang Yamamah, perang melawan orang-orang murtadin, melawan orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu betul-betul beliau maju seorang panglima di hadapannya, sampai kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku melihat tidak ada sedikit pun ketakutan dari wajah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan di tangan kepemimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dan peperangan-peperangan yang lainnya, sampai-sampai dia diberikan sebuah jabatan sebagai seorang gubernur dari gubernur sebuah negara atau sebuah kota yang sangat makmur. Kemudian dipindahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada sebuah tempat yang paling kecil dan ternyata juga makmur rakyatnya. Di akhir hayatnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu hanya bisa menangis ketika sudah dekat masa hidupnya atau sudah dekat kematiannya. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya sudah banyak mengikuti peperangan. Saya berharap saya bisa mati syahid di sana. Saya berharap saya bisa meninggal dunia di sana. Pedang-pedang sudah banyak sekali yang sudah menyabeti tubuhnya. Tombak, anak panah sudah melukai tubuhnya. Tapi ternyata itu tidak bisa menjadikan dia bisa mati syahid dalam medan peperangan. Adapun sekarang saya seperti seekor hewan yang hanya tinggal menunggu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang yang seperti ini dikategorikan sebagai seorang yang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, karena sudah berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Ternyata Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan dia mati syahid di dalam peperangan. Dan mati syahid disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mati syahid. Selain mati syahid di dalam peperangan, seorang ibu yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia, dia dikategorikan sebagai mati syahid. Orang yang menahan lapar kemudian menjadikan perutnya sakit dan kemudian dia meninggal dunia, dia dikategorikan sebagai mati syahid.
Seorang yang terkena arus lautan yang begitu kencang, kemudian tenggelam di dalamnya, itu juga dikategorikan sebagai mati syahid. Orang yang tertimpa bangunan, runtuhan, longsor dan sebagainya, dia juga dikategorikan sebagai mati syahid. Cuma tentunya beda perlakuannya. Kalau orang-orang yang mati syahid dalam medan peperangan, mereka tidak dimandikan. Tetapi mati syahid yang lainnya itu dimandikan. Sebagaimana tatkala seorang menuntut ilmu, kemudian dia dalam perjalanannya kemudian Allah cabut nyawanya, maka dia pun termasuk orang yang mati syahid. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa dijadikan sebagai seorang yang diwafatkan dalam kondisi syahid bisidqin, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kebenaran, ketulusan hati, agar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, derajatnya sama dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, walaupun kita mati di dalam atau di atas ranjang-ranjang kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Babus Sidq, bahwasannya anna man nawa syai'an min a'malil birri sadiqan min qalbihi usiba alaihi wa illam yattafiq lahu dzalika. Bahwasannya orang yang berniat sesuatu dari amalan-amalan kebaikan, shadiqan min qalbihi, jujur muncul dari dalam hatinya, usiba alaihi, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, wa illam yattafiq lahu dzalika, walaupun dia kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkannya. Artinya ini seorang betul-betul mohon kepada Allah, berniat dengan niat yang khalis, yang shadiq, yang jujur dari hatinya. Mudah-mudahan itu semuanya menjadikan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai seorang yang berada di derajat sebagaimana yang dia niatkan. Ini diantara keutamaan ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang murnikan ibadah kita, perkataan kita, amalan-amalan yang kita lakukan, itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.